Ya, sementara itu kabar bahagia datang dari pasangan suami istri di Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara. Ini pasalnya mereka berhasil melahirkan anak kelimanya yang memiliki bobot hingga 6,5 kg. Wow. Inilah Muhammad Arman Maulana, anak 5 dari pasangan suami istri Asmanto dan Endang Setiawati, warga Dusun Duku, Desa Melati 2, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai. Bayi dengan bobot tak biasa ini lahir melalui persalinan sesar di Rumah Sakit Melati Perbaungan. Bayi berjenis kelamin laki-laki ini diketahui memiliki berat badan 6.500 gram atau 6,5 kg serta panjang badan 50 cm. Selama proses kehamilan, sang ibu tidak pernah lakukan pemeriksaan USG. USG dilakukan saat usia kandungan sudah memasuki 9 bulan atau jelang lahiran. Nah, yang kelima. Kemudian lahir, berat badannya berapa, Kak? Ini 6,5 kilo. Belum Badannya tahu. besar. Belum tahu. Tahunya ya WSG di dokter Berata. Dokter Berata. Oh, iya, Nggak ada. Biasa aja makan. Jadi Kak, udah dikasih nama anak ini sekarang? Udah. Namanya Muhammad Arman Maulana. Beruntung kondisi ibu dan bayi sehat pasca melalui persalinan sesar. Pihak rumah sakit pun mengaku bahwa kelahiran anak dengan bobot mencapai 6,5 kg merupakan kasus yang pertama. Ya, proses persalinan seperti proses persalinan yang biasa-biasa, tidak ada yang istimewa. Ya, kita pastikan bahwa perjalanan operasinya sampai selesai, sampai bayi, sampai ke ruangan, semuanya berjalan lancar, normal, dan bagus. Bahkan sebelumnya, anak ketiga dari pasangan ini juga memiliki bobot yang lumayan, di mana saat lahiran berat anak ketiganya mencapai 5,3 kg. Dari Serdang Bedagai, Sumatera Utara, Wahyu Rustandi, iNews melaporkan. Nah, ini kamu suka ngopi nggak? Suka banget. Kopi Ini apa lagi ngopi, biasanya? kopinya ini Americano. Americano gitu. Americano. Less coffee atau normal coffee? normal. Kamu kayak opa-opa Korea ya, suka Americano gitu. Americano, karena memang itu dia, memang aku suka itu yang plain, yang biasa saja. Tanpa gula ya. Tanpa gula, Gitu. no sugar at all. Oke, nah ini kita punya rekomendasi Yes. tempat ngopi buat pemirsa, apalagi buat pemirsa yang saat ini berada di Mojokerto, Jawa Timur. Ini Yeah. ada konsepnya berbeda, Tongki. Yes. Ini ada ruang 2 dimensi seperti Wow. di dalam komik gitu Nah, kan. kamu suka komik gak, Deta? Suka. Nah, ini tempatnya Deta nih. Jadi bisa selain ngopi, bisa nyantai makanan, pengunjung juga datang juga bisa bersuah foto. Seperti Jauh, apa ya? bentuknya, Misa? Ini dia. Suasana berbeda dirasakan saat memasuki sebuah kafe di Jalan Hasanuddin, Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Interior yang diatur secara khusus membuat seolah-olah kita memasuki dunia 2 dimensi seperti di dalam komik. Pengunjung akan serasa berada di dalam kertas dan alam kartun. Hampir seluruh ruangan baik di dalam maupun luar didesain dimensi art dan seni. Tak hanya itu, bagian pinggiran meja dan kursi bercat putih dilukis dengan garis hitam hingga memunculkan kesan seperti di dunia kartun. Bahkan di ruangan seperti toilet pun nuansa 2 dimensi tetap terlihat. Saat menikmati menu makanan di kafe ini, pengunjung seolah-olah menjadi tokoh dalam suatu adegan komik. Oh, di sini itu karena banyak gambar-gambarnya yang menarik, bisa kita buat foto-foto. Ya. Selama ini belum pernah kesini? Oh, belum pernah. Ini baru tahu hari ini. Konsepnya sebenarnya 2 dimensi. Kita bikin konsep yang unik, yang belum ada di Jawa Timur. Sama kayaknya Jawa Timur belum ada. Jadi kita bikin yang beda, kita bikin konsep semua total yang hitam putih. Semuanya hitam, serba hitam putih. Keunikan kafe 2 dimensi ini membuat pengunjung tak mau ketinggalan mengabadikan momen dengan menjadikannya objek swafoto yang menarik. Jadi, selain menikmati makanan dan minuman, berkunjung ke sini juga bisa menambah koleksi foto menarik untuk diunggah ke media sosial. Dari Mojokerto, Jawa Timur, Solahuddin, iNews melaporkan.
Ya, sementara itu puluhan siswa di Cianjur, Jawa Barat alami keracunan massal diduga setelah menyantap hidangan makan bergizi gratis yang dibagikan. Para korban pun harus menjalani perawatan intensif di RSUD Cianjur. Puluhan siswa Madrasah Aliyah Negeri 1 di Cianjur, Jawa Barat menjalani perawatan intensif di instalasi gawat darurat RSUD Cianjur setelah mengalami gejala keracunan massal pada Senin malam. Para siswa diduga keracunan usai menyantap hidangan makanan bergizi gratis yang dibagikan di sekolahnya pada Senin siang. Rata-rata gejala yang dialami para siswa diantaranya mual, pusing, muntah hingga diare. Sebanyak 20 lebih siswa yang jalani perawatan intensif, satu diantaranya merupakan siswa sekolah menengah pertama. Ini ya, kondisi setelah dirawat nih seperti apa sih ya? Membaik sekarang tadi udah dikasih obat. Tapi yang gejala yang kerasnya Muntah-muntah nggak? Pasca kejadian, Bupati Cianjur melakukan pemantauan dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi mengambil sampel sisa makanan untuk dilakukan uji laboratorium. Ya, saat ini kan kita masih dalam pengecekan dulu ya. Kita lakukan pendalaman, termasuk juga kita harus objektif melihat dari hasil-hasil dan kita akan sesuai dengan hasil lab nanti. Hingga saat ini, jumlah korban keracunan yang diduga akibat dari makanan bergizi gratis tersisa sebanyak 12 orang dan sisanya sudah diperbolehkan pulang. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Isyam, iNews melaporkan. Baik bisa Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal dan BPOM ini mengumumkan produk pangan mengandung unsur babi. Dari 9 produk, 7 diantaranya telah memiliki sertifikat halal. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJH bersama Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM merilis daftar produk makanan olahan yang ditemukan mengandung unsur babi atau porsin. Kepala BPJH Ahmad Haikal Hasan mengatakan temuan ini berdasarkan uji sampel secara acak yang dilakukan BPOM dan kemudian ditindaklanjuti oleh BPJH. Dalam temuan didapati 9 produk yang mengandung unsur babi. 7 diantaranya telah memiliki sertifikat halal. BPJH dan BPOM melayangkan surat kepada pihak terkait dan menarik seluruh produk dari pasaran. Terhadap produk yang tidak bersertifikat halal, BPOM memberikan sanksi berupa peringatan instruksi kepada pelaku usaha untuk menarik produk dari peredaran berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan dan PP Nomor 69 Tahun 99 tentang label dan iklan pangan. Kami juga sudah berkoordinasi dengan Komdigi dan kementerian-kementerian terkait serta asosiasi e-commerce untuk menghentikan penayangan produk-produk yang dimaksud. Produk-produk yang mengandung unsur porsin tersebut rata-rata aneka camilan yang kerap ditemui di pasaran. Masyarakat juga diimbau untuk selalu teliti dalam memilih produk dan mengonsumsi makanan serta produk obat-obatan yang beredar di pasaran. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya. Pemirsa, jelang keberangkatan jemaah haji, petugas penyelenggara haji Indonesia (PPIH) melakukan serangkaian simulasi penanganan jemaah haji. Simulasi dilakukan Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur, mulai dari penyambutan hingga pelayanan jemaah selama berada di Tanah Suci. Salah satu yang menjadi perhatian pada simulasi ini adalah pelayanan jemaah saat puncak haji, yakni ketika jemaah berada di Arafah, Musdalifah, dan Mina, termasuk skema safari wukuf bagi jemaah yang berhalangan. Nah, tahun ini Kementerian Agama menyiapkan lebih dari 2.000 petugas PPIH untuk melayani keperluan jamaah haji selama berada di Tanah Suci. Rencananya petugas haji ini akan diberangkatkan mulai tanggal 28 April mendatang. Ya, ini Menteri Agama Nasaruddin Umar ini menceritakan pendekatan dan lobby yang dilakukan ke Kerajaan Arab Saudi untuk kuota haji usia di atas 90 tahun, Togi. Iya, dan sebelumnya pemirsa, kebijakan Arab Saudi hanya diperbolehkan maksimal usia 70 tahun untuk berhaji.
Menteri Agama Nasaruddin Umar menceritakan pendekatan dan lobi yang dilakukan ke Kerajaan Arab Saudi untuk kuota haji usia di atas 90 tahun. Nasaruddin mengatakan kebijakan Arab Saudi sebelumnya hanya memperbolehkan maksimal usia 70 tahun untuk berhaji. Nasaruddin mengatakan pendekatan yang disampaikan ke pemerintah Arab Saudi adalah soal istilah jamaah, bukan dari aspek umur. Menak mengungkapkan pendekatan itu berhasil dan kuota haji usia di atas 90 tahun pun dikabulkan untuk Indonesia. Jadi kebijakan Saudi Arabia hanya 7% yang diberikan hak orang yang berumur 70 tahun. Sedangkan orang yang 90 tahun ke atas sudah nggak bisa lagi menunaikan ibadah haji. Kenapa? Karena faktor umur. Lobby dan pendekatan yang kita lakukan, ya, maka saya langsung menemui Menteri Haji dan juga Menteri Kesehatan, akhirnya dikabulkan khusus untuk Indonesia, ya. Maka yang kita tekankan adalah isti'anahnya, bukan istita'ahnya, bukan dari aspek-aspek umurnya. Alhamdulillah juga dipenuhi. Menak menambahkan lobby juga dilakukan agar jemaah Indonesia bisa mendiami tenda Mina yang dekat dengan Jamrat. Menak menyebut lobby itu berhasil dan dikabulkan pemerintah Arab Saudi.